Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Saya telah memasuki semester 6 dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rangkuman dari pelajaran data mining yang telah diajarkan oleh Bapak Abdul Halim Ansor. Di sini materinya itu tentang gradient boosting. Nah, gradient boosting itu adalah salah satu algoritma machine learning yang termasuk dalam metode ensemble learning, yaitu teknik menggabungkan beberapa model sederhana atau weak learner menjadi model yang lebih kuat atau strong learner untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, penjelasannya itu di sini bayangkan jika seseorang siswa yang selalu memperbaiki kesalahan pada setiap latihan, setelah mengetahui kesalahannya, ia akan belajar lagi hingga hasilnya semakin baik. Nah, gradient boosting bekerja dengan cara yang sama, yaitu memperbaiki kesalahan model sebelumnya secara bertahap. Kedua, yaitu ada konsep ensemble learning. Ensemble learning ini adalah teknik menggabungkan beberapa model mesin learning sederhana untuk menghasilkan model yang lebih akurat. Penjelasannya, daripada hanya mengandalkan satu model, gradient boosting menggabungkan banyak model kecil sehingga keputusan akhirnya lebih tepat. Di sini juga ada contoh sederhananya. Misalnya, terdapat 3 orang menebak nilai ujian seorang siswa. Orang pertama 70, orang kedua 75, dan orang ketiga adalah 80. Dengan menggabungkan hasil mereka, prediksi menjadi lebih dekat nilai dengan sebenarnya. Ketiga, ada karakteristik gradient boosting. A. Sequential learning atau belajar berurutan. Model dibangun satu persatu secara berurutan. Model berikutnya akan memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Di sini juga ada penjelasannya. Yang pertama, model pertama membuat prediksi. Yang kedua, ditemukan kesalahan. Yang ketiga, model kedua mempelajari kesalahan tersebut. Dan yang keempat, model ketiga memperbaiki kesalahan yang masih tersisa. Dan yang terakhir atau kelima, proses berlanjut sampai hasil yang cukup baik. Di sini juga ada contohnya, prediksi harga rumah. Yang pertama, model 1 memperbaiki Rp atau rupiah 400 juta. Yang kedua, harga sebenarnya Rp atau rupiah 450 juta. Yang ketiga, itu error sama dengan Rp atau rupiah 50 juta. Dan terakhir, model berikutnya fokus memperbaiki selisih rupiah 50 juta tersebut. Di sini ada B, yaitu decision tree sebagai model dasar. Gradient boosting biasanya menggunakan decision tree kecil sebagai model penyusunnya. Nah, kenapa itu? Alasan menggunakan decision tree ini, yang pertama, cepat dilatih, yang kedua, mudah menemukan pola data, dan yang terakhir dapat digabungkan berkali-kali. Contohnya juga menentukan apakah pelanggan akan membeli produk berdasarkan yang pertama itu ada umur, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga ada jenis pekerjaannya. Decision tree ini akan membuat keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang tertentu saja. C, yaitu residual learning atau belajar dari kesalahan. Nah, residual ini selisih antara nilai aktual dan hasil prediksi. Residual sama dengan aktual sampai prediksi. Penjelasannya itu, residual menunjukkan beberapa besar kesalahan model. Contohnya nih ya, nilai aktual sama dengan 100, prediksi model sama dengan 85, dan residual 100 kurang 85 sama dengan 15. Model berikutnya akan belajar dari kesalahan sebesar 15 tersebut. Dan D, yaitu gradient optimization. Gradient boosting ini menggunakan konsep gradient descent untuk memperkecil error secara bertahap. Kenapa gitu? Penjelasannya, tujuannya adalah mencari arah terbaik agar kesalahan semakin kecil pada setiap iterasi. Analoginya itu seperti menuruni gunung dengan kabut tebal. Kita bergerak sedikit demi sedikit ke arah yang lebih rendah sampai mencapai dasar gunung. Mungkin gitu analoginya. Yang keempat, yaitu cara kerja algoritma gradient boosting. Di sini ada langkah pertamanya, yaitu membuat
model awal. Model pertamanya dilatih menggunakan seluruh data. Kenapa gitu? Penjelasannya, model awal biasanya masih memiliki banyak kesalahan. Nah, langkah kedua itu menghitung residual, yaitu mengukur selisih antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Contohnya, harga sebenarnya itu 500 juta. Nah, prediksinya itu 450 juta. Sedangkan residualnya itu 50 juta. Dan langkah ketiga itu melatih model baru. Model baru ini dibuat untuk mempelajari residual yang sering muncul. Penjelasannya, model kedua tidak memprediksi data asli, tetapi memprediksi kesalahan model pertama. Langkah keempat, update model. Nah, model lama dan model baru itu digabungkan menggunakan learning rate. Kenapa begitu? Learning rate mengatur beberapa besar perubahan yang dilakukan. Nah, jika learning rate kecil, maka proses lebih lambat dan hasilnya biasanya lebih stabil. Nah, langkah kelima ini ada ulangi proses. Nah, proses perhitungan residual dan perbaikan dilakukan berulang sampai error cukup kecil. Nah, itu apa sih keuntungan menggunakan gradient boosting ini? Yang pertama, akurasinya tinggi. Yang kedua itu mengurangi bias. Yang ketiga itu menangani data yang kompleks. Keempat itu mendukung klasifikasi dan regresi. Dan yang terakhir itu menyediakan feature importance. Nah, di sini juga pasti ada kekurangannya dong. Kekurangannya itu, satu, membutuhkan komputasi yang tinggi. Kedua, membutuhkan tuning parameter. Yang ketiga, resiko overfitting. Keempat, memerlukan memori besar. Dan kelima, diinterpretasikan. Nah, di sini juga saya akan menambahkan studi kasus gradient boosting. Studi kasusnya itu prediksi kelulusan mahasiswa. Permasalahannya, universitas ini ingin memperbaiki apakah mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Itu berdasarkan yang pertama IPK, kedua kehadiran, ketiga jumlah SKS yang diambil, dan yang terakhir nilai mata kuliah inti dan aktivitas organisasi. Langkah penggunaan gradient boosting ini, yang model pertama itu model memprediksi mahasiswa A aktualnya itu lulus, tapi prediksinya juga lulus. Mahasiswa B aktualnya tidak lulus, tapi prediksinya lulus. Nah, sedangkan mahasiswa C aktualnya lulus, tapi prediksinya tidak lulus. Masih ada kesalahan pada mahasiswa B dan C. Kedua itu ada hitung error. Gradient boosting mencari mahasiswa yang salah prediksi. Yang ketiga, model kedua. Model kedua fokus mempelajari karakteristik mahasiswa yang salah diprediksi. Misalnya kehadiran rendah atau IPK-nya yang rendah. Itu juga kayak berpengaruh pada keterlambatan kelulusan. 4. Penggabungan hasil dengan model pertama dan model kedua digabungkan. Yang kelima, ulangi hingga akurat. Proses terus dilakukan secara tingkat kesalahan sangat kecil. Dan hasilnya itu akurasi prediksi dapat meningkat dari decision tree tunggal sampai dengan 78% dan gradient boosting sampai dengan 92%. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang ini, gradient boosting sangat cocok digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa karena mampu memperbaiki kesalahan secara keseluruhan terhadap sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model tunggal. Nah, kesimpulannya, pertama, gradient boosting merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan banyak model sederhana menjadi model yang lebih kuat. Kedua, model dibangun secara berurutan dan setiap model baru memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Ketiga, menggunakan konsep residual dan gradient disintes untuk minimalkan error. Dan yang keempat, memiliki akurasi yang sangat tinggi tetapi membutuhkan komputasi yang lebih besar. Dan cocok digunakan untuk klasifikasi dan prediksi pada berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan bisnis. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.